Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 10, saya Melina Fitriani dan rekan saya Cynthia Mulyaningrum akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai overekspresi protein. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai definisi apa itu overekspresi protein, kemudian mekanismenya, kemudian ada dampaknya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi overekspresi protein ini adalah sebuah keadaan di mana tubuh menghasilkan banyak protein akibat ekspresi gen yang tidak terkontrol. Ekspresi gen sendiri merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dalam wujud urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein dan semakin jauh lagi itu menjadi fenotipe. Nah, informasi yang dibawa ini merupakan bahan genetik tidak bermakna apapun untuk suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotipe. Nah, overekspresi protein juga dapat berbahaya bagi sel tubuh apabila itu terjadi, tetapi sulit untuk mengetahui seberapa banyak jumlah protein yang dapat berbahaya bagi tubuh dan juga mengapa. Selanjutnya, prinsip dasar dalam overekspresi protein, yakni menambahkan elemen regulator ke gen target awal melalui konstruksi buatan. Overekspresi gen itu merupakan proses yang mengarah pada ekspresi protein target yang berlebih selanjutnya. Nah, prosesnya bisa terjadi di dalam sel di mana gen awalnya itu berada atau dalam sistem ekspresi lainnya. Prinsip dasarnya adalah menambahkan elemen regulator atau elemen pengatur ke dalam gen target awal melalui konstruksi buatan, sehingga gen dapat ditranskripsi dan diterjemahkan secara efisien dalam kondisi yang terkendali. Ada dua tujuan umum dari ekspresi berlebih gen. Di satu sisi, kita dapat memperoleh sejumlah besar produk gen target. Produk gen target dapat digunakan dalam penelitian atau produksi seperti mempelajari informasi struktur tiga dimensi protein dan menyiapkan insulin dengan teknologi fermentasi. Di sisi lain, kita dapat mempelajari fungsi biologis dari produk gen target melalui ekspresi berlebih gen. Selanjutnya, mengenai mekanisme overekspresi protein. Yang pertama adalah menentukan gen target. Gen target ini umumnya adalah gen struktural yang mengkode protein. Nah, ada 3 cara untuk mendapatkan gen target. Yang pertama itu memperoleh dari perpustakaan gen. Kemudian yang kedua, mengamplifikasi gen target dengan teknik PCR. Dan yang ketiga, merancang dan mensintesis gen target. Yang kedua adalah mengkonstruksi ekspresi vektor. Untuk mengekspresikan secara stabil gen tertentu dalam sel dan mengirimkan informasi genetik ke generasi berikutnya, kita perlu menghubungkan gen target dengan vektor. Pertama, kita memilih vektor ekspresi yang sesuai untuk membuat ekspresi gen dengan efisiensi tinggi dan berperan dalam sel. Vektor ekspresi harus mengandung gen promotor, terminator, dan penanda. Kemudian gen target diklon menjadi vektor melalui pencernaan enzim dan ligasi maksudnya. Akhirnya dengan PCR, elektroforesis gel, dan sequencing, klon dengan urutan yang benar dapat diperoleh. Yang ketiga adalah transveksi sel. Transveksi ini merupakan salah satu metode transfer gen atau transgenesis, penyisipan DNA ke dalam sel eukariotik atau sel hewan. Melalui pemilihan sel kultur yang sesuai, kita dapat membuat transgen dengan tingkat ekspresi yang tinggi. Efisiensi transveksi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis sel, kondisi kultural sel, efisiensi transveksi dapat menurun. Jika disepuh lebih dari 1 hari sebelum transveksi, maka tadi yang saya sebutkan efisiensi transveksi itu dapat menurun, dan kompleks transveksi dapat ditambahkan ke sel dalam media yang mengandung antibiotik dan serum tanpa mempengaruhi efisiensi transveksi. Ada 4 metode utama untuk memasukkan DNA asing ke dalam sel, misalnya kejutan listrik,
metode kalsium fosfat yang dimediasi liposom dan juga yang dimediasi virus. Nah, untuk kebanyakan kultur sel, metode transfeksi transien sebagian besar dimediasi liposom. Reagen transfeksi harus dicampur dengan sel pada proporsi yang sesuai. Yang keempat, yakni pengumpulan sel. Setelah 24 jam hingga 48 jam, sel-sel yang dikultur kemudian dikumpulkan. Kita dapat memecah sel melalui ultrasound atau hidrolisis enzimatik. Dan supernatan diperoleh dengan sentrifugasi. Selanjutnya dilakukan deteksi setelah transfeksi. Nah, yang terakhir ini mendeteksi produk ekspresi. Mengkarakterisasi tingkat ekspresi mRNA dan protein. Nah, plasmid ekspresi ini harus dideteksi 24 hingga 48 jam setelah transfeksi karena merupakan waktu yang ideal untuk mendeteksi produk ekspresinya. Si DNA dianalisis dengan teknik PCR atau RT-PCR, dan ekspresi protein ini dianalisis dengan metode Western blot. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini bisa dilihat penggunaan overekspresi protein. Biasanya para peneliti menggunakan overekspresi protein untuk mengidentifikasi protein baru yang terlibat dalam proses biologis yang menarik dan untuk memeriksa fungsi protein target mereka. Nah, protein target ini adalah biomolekul fungsional yang ditangani dan dikendalikan oleh senyawa aktif biologis yang digunakan dalam proses transduksi, transformasi, dan konjugasi. Target protein dari penelitian biasanya seringkali adalah protein membran, kompleks multiprotein, protein yang disekresikan, atau protein lain yang berasal dari tubuh manusia. Lalu di sini ada grafik dari representasi konseptual dari sifat kuantitatif penelitian overekspresi protein, di mana keterangannya untuk garis hitam pada grafik itu menunjukkan tingkat ekspresi asli dari protein. Lalu garis oranye itu perkiraan tingkat overekspresi protein dalam penelitian overekspresi yang absolut atau mutlak. Lalu untuk garis yang biru pada grafik yaitu perkiraan tingkat overekspresi protein dalam penelitian overekspresi yang relatif. Lalu untuk garis ungu yaitu perkiraan tingkat ekspresi protein yang maksimalnya atau protein expression limit. Dalam eksperimen overekspresi relatif, tingkat protein target setelah variasi overekspresi tergantung pada level ekspresi aslinya. Jika protein targetnya sudah sangat diekspresikan secara alami, maka setelah dilakukannya overekspresi, jumlah protein akan jauh lebih besar ada di dalam sel. Lalu selanjutnya ada grafik untuk tren tingkat ekspresi asli protein, dosis sensitif, dan protein dalam berbagai kategori. Dosis sensitif ini biasanya adalah penentu utama patogenisitas varian jumlah salinan manusia. Nah, dosis sensitif atau sensitivitas dosis memberikan model di mana peningkatan atau penurunan 50% dalam jumlah salinan gen yang dapat merusak. Dalam grafik yang A, protein yang diisolasi dalam eksperimen overekspresi absolut dan relatif menunjukkan tren yang berlawanan dalam level ekspresi aslinya. Overekspresi absolut atau mutlak cenderung mengisolasi protein yang diekspresikan yaitu rendah, sedangkan overekspresi relatif cenderung mengisolasikan protein yang diekspresikannya tinggi. Overekspresi mutlak yaitu 603 protein dan overekspresi relatif yaitu berjumlah 682 protein. Lalu pada grafik yang B, protein dalam kategori yang berbeda menunjukkan tren yang berbeda dalam tingkat ekspresi asli mereka. Protein dalam kategori yang ditunjukkan dipisahkan oleh tingkat ekspresinya dan ditampilkan juga proporsinya dalam grafik yang tersedia ini. Lalu selanjutnya ada dampak dari overekspresi protein. Cara overekspresi protein dapat menyebabkan cacat sel bergantung pada sifat dan fungsi dari protein tersebut.
Beberapa mekanisme defek sel pada overekspresi protein telah disarankan dari analisis protein dosis sensitif atau sensitivitas dosis yang diperoleh dalam genom absolut atau mutlak yang lebar dan eksperimen relatif overekspresi protein. Nah, mekanisme utama dari dampak overekspresi protein itu ada 4. Yang pertama itu kelebihan sumber daya, lalu yang kedua ada ketidakseimbangan stoikiometri, yang ketiga ada interaksi bebas, dan yang keempat ada modulasi jalur. Nah, dampak yang pertama yaitu kelebihan sumber daya, perputaran protein, termasuk produksinya yaitu translasi, lipat, lokalisasi, degradasi, dan modifikasi pasca translasi. Proses-proses tersebut membutuhkan sumber daya sel mereka sendiri. Nah, ekspresi protein yang kuat mungkin dapat meregangkan sumber daya yang ada, lalu dapat menyebabkan dampaknya itu yaitu cacat sel. Cacat sel ini biasanya diciptakan oleh efek beban pada protein. Efeknya itu akan menjadi jelas ketika sumber daya seluler untuk pergantian protein, terutama ribosom yang memproduksi protein lain, itu diregangkan, lalu dimonopoli oleh ekspresi kuat dari protein yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Lalu yang kedua, dampaknya itu ada ketidakseimbangan stoikiometri. Tingkat ekspresi setiap protein pada akhirnya harus ditentukan oleh berbagai jenis keseimbangan, yaitu jenis keseimbangannya ada jumlah subunit yang seimbang dalam kompleks protein, lalu kompleks protein dalam modul sel, dan keseimbangan di antara modul sel. Laju produksi, setiap subunit kompleks sangat terkait dengan rasio molekul atau stoikiometri subunit di dalam kompleks. Nah, disebabkan oleh adanya overekspresi dari anggota kompleks protein dapat mengganggu keseimbangan, lalu menyebabkan ketidakseimbangan stoikiometri yang diyakini sebagai mekanisme utama defek atau rusaknya sel pada overekspresi protein. Lalu yang ketiga itu ada dampaknya interaksi bebas. Protein yang mengandung DR tanpa struktur yang stabil disebut sebagai protein yang tidak teratur secara intrinsik atau intrinsically disordered proteins. Protein yang tidak teratur secara intrinsik ini atau IDP adalah protein yang tidak memiliki struktur 3 dimensi yang tetap atau teratur, biasanya tanpa adanya mitra interaksi makromolekulnya seperti protein atau RNA lain. Nah, wilayah ID atau IDP ini memungkinkan interaksi protein yang jauh lebih fleksibel. Meskipun interaksinya menjadi lebih fleksibel dan menguntungkan fungsi protein, tetapi mungkin adanya beberapa interaksi yang tidak diinginkan itu muncul dengan protein mitra non-fisiologis. Analisis asosiasi eksperimen overekspresi absolut atau mutlak telah menunjukkan bahwa interaksi bebas ini mungkin salah satu mekanisme utama dari terjadinya cacat pada sel. Lalu yang keempat itu ada modulasi jalur. Aktivitas molekul pengatur seperti faktor transkripsi dan molekul pensinyalan biasanya dimodulasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi sel eksternal dan internal. Nah, modulasi ini sendiri adalah artinya proses pengubahan gelombang pendukung untuk menyampaikan bunyi. Karakteristik biokimia mereka seperti konstanta pengikatan dan aktivitas enzimatik harus berbeda dalam beberapa urutan besarnya. Untuk menghindari aktivasi atau inaktivasi yang tidak diinginkan dari jalur target, di mana mereka terlibat. Karena itu disebabkan efekasi massa, overekspresi protein ini dapat menyebabkan aktivasi atau inaktivasi jalur target sebelum waktunya sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecacatan pada sel. Bisa dilihat pada gambar di samping, untuk kelebihan sumber daya, ketika protein membutuhkan sejumlah besar sumber daya sel untuk translasi, perlipatan, lokalisasi, atau degradasi, overekspresi protein membebani sumber daya sel tersebut. Nah, efek adanya beban protein ini diyakini sebagai salah satu kelebihan sumber daya translasi, yaitu biasanya pada ribosom. Lalu pada gambar yang B, yaitu ketidakseimbangan stoikiometri, di mana kelebihan subunit menyebabkan modulasi jalur, lalu pembentukan kompleks abnormal, atau kelebihan sumber daya kontrol kualitas dari protein sel. Lalu gambar interaksi bebas bisa dilihat di samping. Peningkatan interaksi protein-protein pada ekspresi berlebih dari protein yang mengandung wilayah ID atau IDP dan protein agregat menyebabkan terjadinya modulasi jalur atau sekuestrasi protein esensial. Nah, dalam kondisi normal, A dan C kompleks itu langka atau sebenarnya tidak ada.
Lalu yang terakhir yaitu dampak ini yaitu modulasi jalur. Bisa dilihat juga gambarnya, ekspresi berlebih dari protein pengatur dapat menyebabkan terjadinya modulasi jalur. Nah, modulasi jalur ini dapat dipicu oleh ketidakseimbangan stoichiometrik dan interaksi yang rusak atau kacang. Yang terakhir mengenai penerapan overekspresi protein dalam kehidupan. Yang pertama, overekspresi protein ini dapat diterapkan untuk pembuatan antibodi. Misalnya pada salah satu penelitian mengenai produksi protein rekombinan sucrose transporter melalui overekspresi cDNA pada sel bakteri E. coli untuk pembuatan antibodi. Kemudian penerapan overekspresi protein juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pangan. Misalnya, overekspresi gen ini digunakan untuk meningkatkan sukrosa pada beberapa bahan pangan seperti tebu dan juga tomat. Dan yang terakhir, misalnya dapat menentukan jenis pengobatan yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Overekspresi mRNA SDF1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya metastasis pada kanker payudara. Nah, studi overekspresi protein ini terhadap terjadinya metastasis pada kanker payudara dapat membantu pemilihan pengobatan yang tepat terhadap penyakit ini, seperti terapi Herceptin pada pasien kanker payudara yang terbukti efektif. Ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan, dan sekian pembahasan mengenai overekspresi protein dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.